Halo teman-teman semua, pada video pembelajaran kali ini kami akan membahas materi mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Untuk mengetahui materi ini lebih lanjut, mari simak videonya. Yang pertama adalah PPN. Apa itu PPN? PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dipungut oleh wajib pajak orang pribadi, badan, dan pemerintah yang berstatus pengusaha kena pajak atau PKP atas transaksi jual beli BKP dan atau CKP. Karena PPN bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung, maka pihak yang membayar pajak ini tidak diwajibkan menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong atau yang memungut PPN tersebut. Kemudian subjek PPN. Subjek PPN yaitu pengusaha kena pajak atau PKP dan non-PKP. Bedanya, jika sebagai PKP wajib memungut PPN, sedangkan non-PKP tidak bisa memungut PPN. Tapi bagi non-PKP, ketika melakukan transaksi barang atau jasa kena PPN, tidak bisa mengkreditkan pajak masukan sebab dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Selanjutnya adalah karakteristik PPN. Beberapa kelebihan PPN dibandingkan pajak penjualan menurut Mardiasmo yaitu: yang pertama, menghilangkan pajak berganda; yang kedua, menggunakan tarif tunggal sehingga memudahkan pelaksanaan; yang ketiga, netral dalam persaingan dalam negeri; kemudian netral dalam perdagangan internasional. Selanjutnya adalah dapat mendorong ekspor. Beberapa karakteristik dari pajak pertambahan nilai atau PPN adalah: yang pertama, pajak tidak langsung. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang dan atau jasa kena pajak. Dari sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak. Akan tetapi, pada pengusaha kena pajak yang bertindak selaku penjual barang kena pajak atau pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan jasa kena pajak. Yang kedua adalah pajak objektif. Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban membayar pajak pertambahan nilai ditentukan oleh faktor objeknya dan bukan pada subjeknya. Jadi, berapapun penghasilan seseorang atau siapa saja, orang atau badan, maka jika mengkonsumsi barang yang dikenakan pajak harus membayar PPN. Akan berbeda dengan pajak subjektif yang memperhatikan keadaan subjek, dalam hal ini keadaan penghasilan wajib pajak. Karakteristik yang ketiga adalah multi-stage levy. Maksud dari karakteristik ini adalah setiap penyerahan barang yang menjadi objek PPN, mulai dari tingkat pabrikan atau manufaktur, kemudian di tingkat perdagangan besar atau wholesaler, dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat perdagangan pengecer atau retailer dikenakan PPN. Karakteristik yang keempat adalah tidak menimbulkan pajak berganda. Kemungkinan pengenaan pajak berganda seperti yang dialami dalam era Undang-Undang Pajak Penjualan 1951 dapat dihindari sebanyak mungkin karena PPN dipungut atas nilai tambah saja. Karakteristik selanjutnya, pemungutan menggunakan faktur pajak. PPN dipungut dengan menggunakan media pemungutan. Media pemungutan tersebut disebut dengan faktur pajak yang merupakan bukti pemungutan PPN. Karakteristik yang keenam adalah merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri. Sebagai pajak yang dibebankan atas konsumsi akhir, maka sebenarnya tujuan akhir PPN adalah mengenakan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi atau a tax on consumption expenditure, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh badan, baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara. Karakteristik yang terakhir adalah bersifat netral. Netralisasi PPN dibentuk oleh dua faktor. Yang pertama, PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa. Yang kedua, dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan atau destination principle
dan prinsip tempat asal atau origin principle. Prinsip tempat asal mengandung pengertian bahwa PPN dipungut di tempat asal barang atau jasa yang dikonsumsi. Sedangkan berdasarkan prinsip tempat tujuan, PPN dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi. Kemudian, undang-undang yang mengatur PPN. Undang-undang yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Setelah Nomor 8 Tahun 1983 yang pertama tadi, muncul perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPNBM. Perubahan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang yang keempat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Yang kelima, yang terbaru yaitu dalam Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021. Selanjutnya, mekanisme pajak pertambahan nilai di Indonesia. Secara teknis, mekanisme yang berlaku terhadap PPN di Indonesia adalah yang pertama, PKP yang melakukan penyerahan BKP_JKP wajib memungut pajak pertambahan nilai dari pembeli atau penerima BKP atau JKP dan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutannya. Pajak pertambahan nilai yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran bagi PKP penjualan BKP atau JKP yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayarkan atau utang pajak. Yang ketiga, pada waktu PKP melakukan pembelian atau perolehan BKP atau JKP yang dikenakan PPN yang merupakan pajak masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka sepanjang BKP atau JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Yang keempat, untuk setiap masa pajak atau setiap bulan, apabila jumlah pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya harus disetor ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya. Setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan, kemudian PKP di atas wajib menyampaikan SPT masa PPN setiap bulan ke KPP terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Selanjutnya adalah fungsi PPN. Fungsi PPN yang pertama adalah sebagai perhitungan kekurangan pajak atau kelebihan pajak. Yang kedua, fungsi anggaran. Yang ketiga, sebagai regulasi pemerintah. Yang keempat, fungsi stabilitas penerimaan negara. Dan yang terakhir adalah fungsi pembiayaan negara. Selanjutnya adalah objek PPN. Objek dan yang dikecualikan dari PPN alias yang masuk dalam daftar negatif list PPN adalah yang pertama, barang atau jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai, yaitu yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BPK dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Yang keenam, kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas lebih dari 200 meter persegi yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan dan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri untuk pihak lain. Yang ketujuh, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan aktiva tersebut boleh dikreditkan. Selanjutnya adalah daftar negatif list atau bebas PPN. Tidak semua barang atau jasa dikenakan pajak pertambahan nilai. Ada sejumlah BKP atau JKP yang masuk dalam daftar negatif list atau tidak dikenakan PPN. Pengecualian pajak pertambahan nilai ini dikarenakan terhadap barang atau jasa tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
Yang pertama, barang tidak kena pajak, yaitu barang hasil pertambangan atau pengeboran, seperti minyak mentah, asbes, batu bara, gas bumi, dan lain-lain. Yang kedua, barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, susu, daging, kedelai, sayuran. Yang ketiga, yaitu makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran. Yang keempat, uang dan emas batangan. Kemudian, jasa tidak kena pajak. Jasa tidak kena pajak yang pertama adalah jasa pelayanan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa boga atau catering. Selanjutnya adalah barang atau jasa yang dikeluarkan dari daftar negatif list PPN dalam Undang-Undang HPP. Yang pertama adalah kebutuhan pokok, yang kedua jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, beberapa jenis jasa lainnya. Namun, Undang-Undang HPP juga menegaskan bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar atas konsumsi kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial tersebut. Dasar pengenaan tarif pajak PPN. Untuk menghitung pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai digunakan nilai yang menjadi dasar pengenakan pajak atau DPP. Dasar pengenakan pajak atau DPP sendiri terdiri dari 1. Harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. 2. Penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud. 3. Nilai impor. Nilai impor adalah uang yang digunakan sebagai dasar penghitung bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak. 4. Nilai ekspor. Nilai ekspor adalah uang atau biaya yang diminta oleh eksportir. 5. Nilai lain. Nilai lain adalah nilai yang berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan. DPP PPN atau dasar pengenaan pajak tambahan nilai yang diatur dalam pasal 9 ayat 1 sebagai berikut. Untuk menyerahkan BKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud, DPP-nya adalah jumlah harga jual. Yang kedua, untuk pengimporan BKP, DPP-nya adalah nilai impor atau definisi nilai impor lihat pasal 1 angka 20 UU PPN. Yang ketiga, untuk pengeksporan BKP, DPP-nya adalah nilai ekspor. Yang keempat, untuk kasus penyerahan BKP atau JKP tertentu, DPP-nya adalah nilai lain. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai dasar pengenaan pajak tambahan nilai atas jenis penyerahan BKP atau JKP tertentu. Tarif PPN. Tarif pajak pentambahan nilai terbagi menjadi dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Sesuai pasal 7 UU PPN nomor 42 tahun 2009 disebutkan besar tarif PPN sebagai berikut. Pertama, tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri. Yang kedua, tarif khusus PPN ekspor 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor JKP. Yang ketiga, tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan paling tinggi 15%. Sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Pemerintah menaikkan tarif PPN secara bertahap, yaitu yang pertama tarif umum A. Tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April 2002. B. Tarif PPN 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025. 2. Tarif khusus. Sedangkan tarif khusus untuk kemudahan dalam pemungutan PPN atas jenis barang atau jasa tertentu atau
sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha yang diatur dengan PMK. A. Fasilitas pajak pertambahan nilai yang bisa dimanfaatkan PKP. Setidaknya ada beberapa fasilitas atau insentif pajak pertambahan nilai yang bisa dimanfaatkan oleh PKP. Di antaranya 1. PPN tidak dapat dipungut dan dibebaskan. Pembebasan PPN diberikan pada pengusaha kena pajak. Pertama, PKP yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak tertentu. Yang kedua, penyerahan pada perwakilan negara asing. Yang ketiga, penyerahan pada badan internasional. Yang keempat, penyerahan dengan asas timbal balik atau resiprokal. 2. Fasilitas PPN ditanggung pemerintah atau DTP. Pertama, diskon DTP properti 100% untuk pajak pertama nilai rumah atau unit dengan harga jual paling tinggi 2 miliar. Yang kedua, diskon PPN DTP properti sebesar 50% untuk rumah atau unit dengan harga di atas 2 miliar sampai 5 miliar. 3. PPN tarif 0%. Pemberian insentif PPN 0% dilakukan di perluasan jenis ekspor jasa kena pajak atau JKP yang mulai berlaku sejak 29 Maret 2021, diatur dalam PMK nomor 32 PMK 03 2019. Pengertian PPNBM. Mengutip dari laman resmi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PPNBM merupakan singkatan dari pajak penjualan atas barang mewah. Seringkali dianggap sama dengan PPN, namun keduanya merupakan jenis pajak yang berbeda. Ini adalah pajak yang dikenakan pada barang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Adanya pajak penjualan barang mewah ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi masyarakat kepada barang mewah dan melindungi perusahaan atau produsen barang mewah dalam negeri dari masuknya barang impor mewah. Menurut undang-undang yang termasuk dalam barang mewah dan wajib pajak PPNBM adalah barang yang tergolong dalam kategori berikut. 1. Barang tersebut tidak termasuk bahan kebutuhan pokok. 2. Barang tersebut hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. 3. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status kekayaan semata. 4. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat dengan pendapatan tinggi. B. Karakteristik PPNBM. PPNBM memiliki 4 karakteristik, antara lain 1. Merupakan pungutan tambahan. PPNBM merupakan pungutan tambahan yang dikenakan pada barang mewah di samping PPN. Hal ini dimaksudkan agar konsumen yang membeli barang mewah, yang notabene merupakan konsumen dengan daya beli tinggi, memikul beban tambahan lebih tinggi dibanding konsumen berdaya beli rendah. Sebab, jika tidak dibebankan pungutan tambahan, maka tidak ada asas keadilan. Karena konsumen yang daya belinya tinggi membayar persentase pajak yang sama dengan konsumen dengan daya beli rendah. 2. Hanya dikenakan satu kali. PPNBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat impor atau penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan pabrikan yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah. 3. Tidak dapat dikreditkan. Karena sasaran PPNBM adalah konsumen, maka tujuan memberi beban pajak tambahan tidak akan tercapai apabila PPNBM dapat dikreditkan, karena PPNBM yang dibayar akan masuk kembali ke kas perusahaan pedagang besar. Karena itu, PPNBM akan dibebankan sebagai biaya oleh PKP yang menyerahkan BKP pada mata rantai distribusi yang kedua, sehingga akan menjadi unsur harga jual yang diminta dari pembeli, yaitu PKP. Pada jalur berikutnya atau konsumen yang secara langsung membeli dari pedagang besar. 4. Jika diekspor, PPNBM yang dibayar pada saat perolehan dapat diminta kembali. Meski PPNBM tidak dapat dikreditkan, tetapi apabila BKP yang tergolong mewah diekspor, maka PPNBM yang dibayar berkaitan dengan perolehan BKP yang tergolong mewah yang berhubungan langsung dengan BKP dapat diajukan permintaan restitusi. C. Perbedaan antara PPN dan PPNBM. PPN dan PPNBM diatur dalam undang-undang yang sama karena PPNBM tidak dapat dikenakan tersendiri tanpa pengenaan PPN. Meski begitu, keduanya tetap memiliki perbedaan, yaitu PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi barang atau jasa. Sedangkan pajak penjualan atas barang mewah hanya dikenakan satu kali pada saat impor barang mewah
atau pada saat penyerahan barang yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan barang atau jasa tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Di dasar hukum PPNBM, PPNBM memiliki dasar hukum yang sama dengan PPN, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang sudah diganti atau dicabut dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan atau UU HPP. Di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai objek pengenaan pajak penjualan atas barang mewah, ketentuan tarif secara umum, hingga cara pemungutan pajak. Selain itu, terdapat PMK nomor 05, PMK 010 tahun 2022 yang mengatur PPNBM ditanggung oleh pemerintah di tahun 2022 ini. Pemungut PPNBM. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, pihak yang wajib memungut PPNBM adalah Kantor Pelayanan Bendahara Negara, Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berbeda dengan PPN, pajak ini hanya disetorkan satu kali, yaitu pada saat impor BKP tergolong mewah atau pada saat penyerahan BKP mewah dari produsennya. Jadi, pajak penjualan barang mewah ini tidak perlu dikenakan lagi pada saat proses penyerahan tingkat atau tahap selanjutnya. Barang yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Mengacu pada namanya, pajak ini dikenakan pada barang-barang mewah. Apa saja yang termasuk dalam barang mewah yang dikenakan PPNBM? Apa saja barang yang tidak dikenakan pajak penjualan atas barang mewah? Berikut ini adalah pembagiannya. 1. Objek pajak yang dikenakan PPNBM. Objek pajak yang dikenakan PPNBM setidaknya memiliki karakteristik berikut. Objek pajak bukan merupakan barang-barang kebutuhan pokok. Objek pajak umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. Objek pajak hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu. Objek pajak dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya. Maka barang-barang yang memiliki kriteria atau karakteristik seperti daftar di atas dapat digolongkan sebagai barang mewah, sehingga penjualannya harus dikenakan PPNBM. Lebih lanjut lagi pada kendaraan bermotor, kecuali mobil ambulan, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, mobil tahanan, kendaraan angkutan umum, dan kendaraan untuk kepentingan negara. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya. Kelompok pesawat udara kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Kelompok balon udara, kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara. Kelompok kapal pesiar mewah kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum, atau usaha pariwisata. 2. Objek pajak yang tidak dikenakan PPNBM. Berdasarkan karakteristik BKP yang dikenakan PPNBM, objek pajak yang tidak memiliki kriteria di atas tidak dikenakan pajak penjualan barang mewah. Lebih rinci lagi, pungutan pajak penjualan atas barang mewah tidak dikenakan atas impor atau penyerahan. Kendaraan CKD, kendaraan sasis, kendaraan pengangkut barang, kendaraan bermotor roda 2 dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 cc. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 16 orang atau lebih termasuk pengemudi. Tidak hanya itu, PPNBM bebaskan atas impor atau penyerahan. Kendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan pengangkutan umum, kendaraan protokoler kenegaraan, kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10-15 orang, termasuk pengemudi yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, kendaraan patroli atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mekanisme pemungutan pajak penjualan atas barang mewah. Proses pemungutan pajaknya terbagi menjadi beberapa mekanisme, diantaranya pemungutan oleh pengusaha kena pajak atau PKP, dan pemungutan PPNBM oleh pihak pemungut. 1. Pemungutan pajak barang mewah oleh PKP. Pemungutan pajak barang mewah oleh PKP mirip seperti PPN, yang mana PKP produsen yang menyerahkan BKP tergolong mewah, menerbitkan faktur pajak kepada pihak pembeli dan melaporkan pungutan pajak atas transaksi tersebut di dalam SPT masa pajak. Faktor pajak yang digunakan untuk transaksi penyerahan BKP tergolong mewah ini adalah faktur pajak dengan kode 01. 2. Pemungutan pajak barang mewah oleh pihak pemungut. Dalam mekanisme pemungutan ini, terdapat 3 pihak yang dikategorikan sebagai pemungut PPNBM, yaitu Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara atau KPPN. 2. Pemegang kuasa atau izin kontraktor.
3. Badan usaha milik negara atau BUMN. Pada dasarnya PKP produsen wajib menerbitkan faktur pajak dan surat setoran pajak atau SSP, kemudian dibuat dalam beberapa rangkap untuk diserahkan kepada pihak-pihak terkait. Tarif PPNBM. Tiap barang mewah memiliki tarif pajak yang berbeda-beda. Berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku, tarif pajak penjualan atas barang mewah untuk barang mewah digolongkan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, tarif pajak 10% untuk kendaraan umum kategori tertentu. Alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman bebas alkohol. Yang kedua, tarif pajak 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu. Alat fotografi, permadani, dan peralatan olahraga impor. Yang ketiga, tarif pajak 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar. Yang keempat, tarif pajak 35% untuk minuman bebas alkohol, barang berbahan kulit impor, batu kristal, bis, dan barang pecah belah. Pada saat ini, pemerintah memberikan diskon PPNBM untuk mobil baru 2022. Diskon PPNBM tertuang dalam PMK nomor 05-PMK.010-2022. Lalu, bagaimana cara menghitung pajaknya? Untuk menghitung besaran pajak penjualan atas barang mewah, terlebih dahulu menghitung dasar pengenaan pajaknya atau DPP, yang meliputi yang pertama, harga jual barang, dan yang kedua, biaya pergantian. Dalam hal ini termasuk biaya penyerahan, ekspor jasa kena pajak atau JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud dan tidak termasuk dalam PPN. Yang ketiga, nilai impor yang diambil dari bea masuk, pungutan lain yang sudah terkena pajak, dan cukai impor BKP. Yang keempat, nilai ekspor, termasuk semua biaya yang dipungut oleh pihak eksportir. Yang kelima, nilai lainnya sesuai keputusan Menteri Keuangan. 1. Pengelompokan tarif PPNBM. Secara umum, tarif PPNBM dibagi menjadi dua, yakni tarif PPNBM kendaraan bermotor dan tarif PPNBM non-kendaraan bermotor. Penentuan tarif PPNBM kendaraan bermotor diatur dalam PMK nomor 33-PMK.010-2017. Sementara, tarif PPNBM untuk kelompok non-kendaraan bermotor diatur dalam PMK nomor 35-PMK.010-2017. Khusus untuk tarif PPNBM kendaraan bermotor, PMK nomor 33-PMK.010-2017 utamanya mengatur mengenai jenis-jenis kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM. Namun, terkait dengan penentuan dasar pengenaan pajak atau DPP untuk tarif PPNBM kendaraan bermotor, serta jenis-jenis BKP yang tidak dikenakan tarif PPNBM, serta barang yang diberi fasilitas pembebasan tarif PPNBM, diatur dalam PMK nomor 64-PMK.011-2014. A. Tarif PPNBM kendaraan bermotor. Berdasarkan PMK yang sudah disebutkan di atas, tarif PPNBM untuk kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, tarif PPNBM sebesar 10% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut. 1. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api atau diesel atau semi diesel, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan semua kapasitas isi silinder. Yang kedua, kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak dengan sistem satu gardan penggerak dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc. Yang ketiga, kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan motor bakar nyala kompresi atau diesel atau semi diesel baik yang dilengkapi dengan motor listrik atau tidak dengan sistem satu gardan penggerak dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc. Yang kedua, tarif PPNBM sebesar 20% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut. Yang pertama, kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang, termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem satu gardan penggerak, dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik atau tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc.
Yang kedua, kendaraan bermotor untuk pengangkatan orang, kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, selain sedan atau station wagon, dengan sistem satu gardan penggerak, dengan motor bakar nyala kompresi atau diesel atau semi diesel, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc. Yang ketiga, kendaraan non-motor dengan kabin yang dirancang untuk 2 baris tempat duduk atau double kabin untuk penumpang melebihi 3 orang tetapi tidak melebihi 6 orang, termasuk pengemudi, dan memiliki bak terbuka atau tertutup untuk pengangkutan barang, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi atau diesel atau semi diesel, dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem satu gardan penggerak atau dengan sistem 2 gardan penggerak untuk semua kapasitas isi silinder dengan massa total tidak lebih dari 5 ton. Yang ketiga, tarif PPNBM sebesar 30% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut. Yang pertama, kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang, termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc untuk sedan atau station wagon, dan kendaraan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gardan penggerak. Yang kedua, kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc untuk sedan atau station wagon, dan kendaraan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gardan penggerak. Yang keempat, tarif PPNBM sebesar 40% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut. Yang pertama, kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem satu gardan penggerak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc. Yang kedua, kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang, termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan kapasitas 3000 cc untuk sedan atau station wagon dan kendaraan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gardan penggerak. Yang ketiga, kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi atau diesel atau semi diesel, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc untuk sedan atau station wagon, dan kendaraan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gardan penggerak. Yang kelima, tarif PPNBM sebesar 50% diberlakukan bagi seluruh kendaraan yang penggunaannya dikhususkan untuk golf. Yang keenam, tarif PPNBM 60% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut. Yang pertama, kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc, yakni sepeda motor termasuk moped, dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, termasuk kereta pasangan sisi. Yang ketujuh, tarif PPNBM 125% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut. Yang pertama, kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc, yang terdiri dari sedan atau station wagon, selain sedan atau station wagon dengan sistem satu gardan penggerak, dan dengan sistem 2 gardan penggerak. Yang kedua, kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi diesel atau semi diesel, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc yang terdiri dari sedan atau station wagon, selain sedan atau station wagon dengan sistem satu gardan penggerak dan dengan sistem 2 gardan penggerak. Yang ketiga, kendaraan bermotor roda 2 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc yang terdiri dari sepeda motor termasuk moped dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan dengan atau tanpa kereta pasangan sisi termasuk kereta pasangan sisi. Yang keempat, trailer atau semi-trailer dari tipe karavan untuk perumahan atau kemah. Selanjutnya, tarif PPNBM non-kendaraan bermotor. Tarifnya terdiri dari 4 macam yang diatur pada PMK yang telah disebutkan di atas, yakni 1. Tarif PPNBM untuk non-kendaraan bermotor sebesar 20% diberlakukan pada
Satu rumah dan townhouse dari jenis non-strata title dengan harga jual sebesar 20 miliar rupiah atau lebih. Yang kedua, apartemen, kondominium, townhouse dari jenis strata title dan sejenisnya dengan harga jual sebesar 10 miliar rupiah atau lebih. Yang kedua, tarif PPNBM untuk non-kendaraan bermotor sebesar 40% diberlakukan pada 1. Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak. Yang kedua, kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara yang terdiri dari peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin. Kemudian yang ketiga, tarif PPNBM untuk non-kendaraan bermotor sebesar 50% diberlakukan pada 1. Kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkatan udara niaga yang terdiri dari helikopter, pesawat udara dan kendaraan udara lainnya selain helikopter. Yang kedua, kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara yang terdiri dari senjata artileri, revolver, dan pistol, senjata api atau selain senjata artileri, revolver, dan pistol, dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak. Kemudian yang keempat, tarif PPNBM untuk non-kendaraan bermotor sebesar 75% diberlakukan pada 1. Kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam yang dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkatan umum. Yang kedua, yacht, kecuali untuk kepentingan negara atau angkatan umum. Berikutnya ada contoh soal dan cara menghitung PPN dan PPNBM. Yang pertama, contoh soal PPN. Kasus 1, jika dalam harga jual atau pergantian atau nilai lain belum termasuk PPN, perhitungannya sebagai berikut. Pada tanggal 3 Juli 2022, terjadi transaksi PKP PT Angkasa di Semarang menjual satu buah kulkas seharga 6 juta rupiah, belum termasuk pajak pertambahan nilai, kepada Bapak Klik di Magelang. Transaksi menjual di Semarang adalah penyerahan di dalam daerah Pambean. Kulkas adalah barang kena pajak, yang menyerahkan kulkas adalah pengusaha kena pajak. Jadi transaksi atau peristiwa ini dikenai PPN. Transaksi ini tidak mendapat fasilitas PPN, tidak dipungut atau dibebaskan. Penyelesaiannya, besarnya PPN terutang atas penyerahan kulkas pada tanggal 3 Juli 2022 di Semarang dihitung oleh PKP PT Angkasa di Semarang untuk dipungut dengan faktur pajak sebagai berikut. Harga jual atau DPP PPN kali tarif PPN sama dengan 6 juta rupiah dikali 11%. Maka PPN terutangnya sama dengan 660 ribu rupiah. Maka Bapak Klik harus membayar ke PKP PT Angkasa sebesar 6.660.000 rupiah yang terdiri atas harga kulkas 6 juta dan pajak pertambahan nilai sebesar 660.000 rupiah. Selanjutnya kasus 2. Jika di dalam harga jual atau penggantian atau nilai lain sudah termasuk PPN, perhitungannya sebagai berikut. Pada tanggal 13 April 2022, PKP PT Bumi di Surabaya menerima tagihan jasa akuntansi termasuk pajak pertambahan nilai sebesar 132 juta rupiah dari PKP PT Caca di Bandung yang memberikan jasa akuntansi. Transaksi menagih jasa akuntansi di Bandung adalah penyerahan dalam daerah Pabean. Jasa akuntansi adalah jasa kena pajak, yang memberikan jasa akuntansi adalah pengusaha kena pajak. Jadi, transaksi itu dikenai pajak pertambahan nilai. Transaksi ini tidak mendapat fasilitas PPN, tidak dipungut atau dibebaskan. Penyelesaiannya, besarnya PPN terutang atas penyerahan jasa akuntansi pada tanggal 13 April 2022 di Bandung dihitung oleh PKP PT Caca di Bandung untuk dipungut dengan faktur pajak sebagai berikut. Harga jual termasuk pajak pertambahan nilai sama dengan 132 juta rupiah. DPP-nya sama dengan 100/100 tambah persen tarif PPN kali harga jual termasuk PPN. Sama dengan 100/111 dikali 132 juta rupiah. Sama dengan 118.918.999 rupiah. PPN terutangnya sama dengan DPP PPN dikali tarif PPN, sama dengan 118.918.919 rupiah dikali 11%, sama dengan 13.081.081 rupiah. Jadi, PPN dipungut oleh PKP PT Caca di Bandung sebesar 13.081.081 rupiah. Selanjutnya, contoh soal PPNBM. Sederhananya, rumus menghitung pajak penjualan atas barang mewah adalah PPNBM sama dengan DPP kali tarif PPNBM.
Karena PPNBM tidak bisa terpisahkan oleh PPN, berikut ini rumus perhitungan PPN untuk barang mewah. PPN sama dengan tarif PPN dikali buka kurung harga barang dikurang PPNBM tutup kurung. Kasus 1. PT Anjani yang merupakan PKP akan membuat tempat fitness atau gym di salah satu area di Jakarta Barat. Karena itu, PT Anjani berencana membeli peralatan olahraga impor dari luar negeri dengan total invoice sebesar 2,5 miliar rupiah. Berapa PPNBM dan PPN yang harus dibayar atas transaksi ini? Penyelesaiannya yang pertama, PT ABC harus mencari tahu besaran pajak penjualan atas barang mewah yang harus dibayar. Karena mengimpor peralatan olahraga, tarif yang dikenakan adalah sebesar 20%. Maka, PPNBM sama dengan harga barang dikali tarif PPNBM. Sama dengan 2.500 juta dikali 20%. Sama dengan 500 juta rupiah. Selanjutnya, PT Anjani harus menghitung PPN yang dikenakan pada transaksi ini. Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 11%. Maka, PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. Sama dengan 11% dikali 2.500 juta dikurang 500 juta rupiah. Sama dengan 11% dikali 2 miliar rupiah. Maka PPN sama dengan 220 juta rupiah. Jadi, total harga dan pajak yang harus dibayar oleh PT Anjani atas transaksi ini adalah harga barang ditambah PPNBM ditambah PPN. Sama dengan 2.500 juta rupiah ditambah 500 juta rupiah ditambah 220 juta rupiah. Sama dengan 3.220 juta rupiah. Selanjutnya kasus 2. Bapak Ahmad merupakan seorang pengusaha di bidang produksi film. Pada suatu saat beliau membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga 900 juta rupiah. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Lalu, berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Bapak Ahmad untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia? Penyelesaiannya, PPNBM sama dengan harga barang dikali tarif PPNBM. Sama dengan 900 juta rupiah dikali 40%. Sama dengan 360 juta rupiah. Selanjutnya menghitung PPN. PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. Sama dengan 11% dikali 900 juta rupiah dikurang 360 juta rupiah. Sama dengan 11% dikali 540 juta rupiah. Maka PPN-nya adalah 59 juta 400 ribu rupiah. Jadi, total harga mobil yang harus dibayarkan Bapak Ahmad adalah harga barang ditambah PPNBM ditambah PPN. Sama dengan 900 juta rupiah ditambah 360 juta rupiah ditambah 59 juta 400 ribu rupiah. Sama dengan 1.319 juta 400 ribu rupiah. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semuanya dalam mempelajari materi mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Terima kasih.